bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Energi keabu-abuan yang tampaknya tak terbatas, itu membesar dalam tubuh Lindong yang mirip dengan Tide Waters. Tempat-tempat yang dikunjungi, bahkan termasuk meridiannya, menunjukkan tanda-tanda layu. Kekuatan korosif Desolate Force jelas sangat menakutkan. Lindong jelas menyadari fakta ini, karena tatapannya segera tumbuh semakin khusyuk. Meskipun harus dikatakan bahwa, dia tidak takut dengan kekuatan Desolate karena dia bisa mengandalkan simbol leluhur yang melahap dalam tubuhnya sebagai segel, itu bukan ide yang buruk untuk menjadi sedikit ekstra hati-hati. Pada saat ini, dengan pikirannya, gumpalan cahaya hijau mulai menyebar dari dalam tubuh Lindong. Di bawah selubung cahaya hijau ini, meridian yang menunjukkan tanda-tanda layu akibat korosi oleh Desolate Force, mulai beregenerasi dengan cepat. Setelah berlatih Green Heaven Materialist Dragon Skill, otot dan kulit Lindong tidak hanya tangguh, bahkan organ luar dan organ dalamnya juga memiliki kekuatan pertahanan yang sama hebatnya. Habiskan semuanya, gumam Lindong. Lindong memutar Green Heaven Materialist Dragon Skill-nya, untuk memblokir korosi oleh Desolate Force. Pada saat yang sama, Devouring Force yang bersemangat meletus dari tubuhnya tanpa menahan diri lagi, dan benar-benar melahap gelombang Desolate Force yang menyerang tubuhnya, sebelum memadatkannya dalam dantiannya. Di bawah gelombang Desolate Force yang terus-menerus, di dalam dantiannya, kabut keabu-abuan mulai mengembun lebih cepat. Perlahan-lahan ada tanda-tanda kondensasi terbentuk di dalam dantiannya. Di saat Lindong mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan jumlah besar Desolate Force yang mencoba untuk bergegas ke tubuhnya, banyak tatapan dari lingkungan sekitar tetap tidak berkedip. Semua tatapan itu dipenuhi dengan kejutan tertentu. Mereka bisa melihat, bahwa tanda-tanda layu awalnya ada di tubuh Lindong, sebenarnya mulai berhenti secara bertahap. Lindong benar-benar berhasil melawan Desolate Force yang menakutkan, yang menyerang tubuhnya. Pikir orang tua buta itu. Orang tua buta itu menggunakan mata abu-abu pucatnya, untuk menatap pemuda di samping batu sunyi. Tubuhnya yang tegang mulai berangsur-angsur rileks. Dia bisa merasakan sejumlah besar Desolate Force terus mengalir dari batu Desolate ke tubuh Lindong. Apa yang membuatnya merasa sangat terkejut adalah, bahwa tidak ada ekspresi ketiak nyamanan di wajah Lindong, ketika menangani jumlah besar Desolate Force. Di dalam tubuhnya, sepertinya ada sesuatu yang mampu mengatasi Desolate Force. Pria tua yang buta itu bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak bisa melihat, indranya yang lain sangat tajam. Dari indranya yang lain, dia bisa membayangkan, bahwa tubuh kurus Lindong mirip dengan jurang maut. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menyelidikinya, dia masih tidak dapat memahami kedalamannya. Kalau terus begini, tidak lebih dari setengah hari baginya untuk menyingkat benih Desolate. Tingkat ini jauh lebih cepat daripada Zhou Tong. Jika Chen Zhen atau Wu Dao tahu tentang hal ini, mereka mungkin akan benar-benar terberak-berak. Sepertinya, orang yang sangat luar biasa telah bergabung dengan Desolate Hall kali ini, pikir tetua buta. Lindong jelas tidak bisa merasakan tatapan kaget yang berasal dari sekitarnya, karena ia benar-benar fokus pada kekuatan besar asing yang menyerang tubuhnya. Seiring semakin banyak Desolate Force menyerbu tubuhnya, Lindong secara bertahap bisa merasakan, ada jenis fluktuasi misterius yang dipancarkan dari dalam batu Desolate yang sangat besar. Sensasi ini, pikir Lindong. Lindong jelas merasakan fluktuasi misterius semacam ini sebelumnya. Dia sedikit mengerutkan keningnya, namun, tanpa memberinya banyak waktu untuk berpikir, fluktuasi tiba-tiba tumbuh semakin keras. Desolate Force yang semakin buas secara tak terduga meletus, dan dengan kasar berlari ke arahnya. Desolate Force kali ini beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Selain itu, niat ofensif mereka sangat jelas. Rasanya seolah-olah seseorang mengendalikan batu sunyi, dan meluncurkan serangan padanya. Lindong tiba-tiba membuka matanya. Matanya berbinar saat dia menatap batu sunyi yang besar itu.
Dia adalah murid dari Aula Desolate dan dalam keadaan normal, seharusnya tidak ada orang yang akan membuat kesulitan baginya dengan memanipulasi batu Desolate. Dalam hal itu, serangan itu seharusnya diluncurkan oleh batu sunyi itu sendiri. Soul Tracer, gumam Lindong. Tatapan Lindong berbinar sebelum dia segera mengambil napas dalam-dalam, sementara ekspresi kaget melintas di matanya. Batu kesunyian ini sebenarnya adalah harta jiwa. Selain itu adalah harta karun jiwa yang memiliki tingkat kesadaran. Apakah ini harta Yuan murni? Pikir Lindong. Lindong menarik-narik sudut mulutnya. Harta karun jiwa yang mampu memiliki energi menakutkan seperti itu, benar-benar sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan harta jiwa surgawi biasa. Kemudian, jelas hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Itu berarti, bahwa batu Desolate sebenarnya adalah harta karun Yuan murni, mirip dengan arai penyegelan surgawi yang digunakan oleh orang-orang dari wilayah Suan Barat. Gumam Lindong, mengaum. Sementara Lindong diam-diam merasa terkejut dengan status batu Desolate di depannya, cahaya keabu-abuan yang suram tiba-tiba meletus dari permukaan batu Desolate. Cahaya mulai menggeliat sebelum memadatkan pencahayaannya dengan cepat menjadi balok abu-abu. Itu berliku-liku di permukaan batu seperti penerangan, sebelum menyerang Lindong. Dentang. Gerakan tiba-tiba oleh batu Desolate segera menyebabkan banyak suara mendesing yang mengejutkan dari sekitarnya. Banyak murid berdiri di peron, dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Jelas, ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun, bahwa mereka telah melihat batu sunyi mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan. Pada saat yang sama, Lindong jelas menemukan niat batu sunyi itu saat ia segera mengerutkan keningnya. Segera, dia tidak berani meremehkannya, karena cahaya hijau yang tak terbatas meletus dari jantung telapak tangannya, cahaya hijau bergegas menuju cahaya abu-abu dan membantingnya dengan kejam. Bang! Suara benturan rendah dan dalam bergema keluar dari permukaan batu Desolate. Sejumlah fluktuasi energi yang mengejutkan meletus, menyebabkan semua udara di sekitarnya diledakkan. Tubuh Lindong bergetar beberapa kali, sebelum suara dengusan keluar dari tenggorokannya. Jarinya, yang bersentuhan dengan batu Desolate, seperti mati rasa. Namun, apa yang benar-benar membuatnya frustrasi adalah, bahwa batu Desolate sebenarnya menarik Desolate Force. Dari aksinya, seolah-olah tidak mau membiarkan Lindong menyerap begitu banyak Desolate Force. Lindong menatap dengan serius. Seed Desolate-nya akan segera terbentuk, dan dia secara alami ingin menyelesaikannya dalam sekali percobaan. Jika dia menyerah sekarang, itu jelas tidak akan mungkin terjadi. Dengan pikirannya, dia membentangkan kedua telapak tangannya dan menekan kelima jarinya ke batu yang terpencil. Di setiap tempat di mana jari-jarinya menyentuh batu Desolate, 5 aliran Devouring Force membeku dalam sinar hitam dan langsung menembak ke batu Desolate, sebelum dengan cepat menelusuri bagian yang lebih dalam. Ketika sinar cahaya hitam itu mengebor ke batu Desolate, batu itu jelas merasakan apa yang terjadi. Segera, gelombang demi gelombang dari kekuatan Desolate yang sangat keras melonjak maju, dan dengan mudah memblokir serangan Lindong. Dia benar-benar membangkitkan kemarahan batu Desolate, gumam pria tua yang buta itu. Ekspresi agak tertarik muncul di wajahnya. Adegan ini hampir identik dengan apa yang terjadi dengan orang itu pada saat itu. Sialan, dasar batu bego, teriak Lindong. Setelah merasakan penolakan dari batu Desolate, Lindong tidak bisa menahan kutukan sambil mengepalkan giginya. Jika dia mampu sepenuhnya menunjukkan kekuatan simbol leluhur melahap, dia tidak akan takut dengan batu sunyi ini. Namun di bawah tatapan banyak orang, dia tidak mau membuka rahasia di dalam tubuhnya. The Desolate Stone jelas merasakan keputusasaan, dan keraguan-raguan dari Lindong. Itu segera berubah menjadi merajalela, dan meluncurkan gelombang demi gelombang kekuatan Desolate, yang secara langsung berdampak dan menekan 5 sinar cahaya hitam kembali ke tubuh Lindong. Kemudian dilanjutkan untuk memamerkan kecakapannya untuk memaksa Lindong mundur. Lindong mengerutkan keningnya. Dia jelas tidak pernah menyangka, bahwa penyerapan habis-habisannya dari Desolate Force akan memprovokasi reaksi keras seperti itu oleh Desolate Stone. Ini menempatkan dia dalam dilema. Jari-jari Lindong yang bersentuhan dengan batu Desolate, bergetar keras ketika gelombang kekuatan menjijikkan menyebar dari dalam batu Desolate.
itu berusaha mendorong jari-jarinya. Ekspresi wajah Lindong berubah sedikit lebih jelek saat melirik jari-jarinya, yang secara bertahap ditolak oleh batu desolate. Apakah dia akan gagal mencapai tujuannya pada akhirnya? Jika dia tidak dapat menyingkat Sid Desolate, dia jelas tidak akan bisa berlatih seni bela diri Desolate. Satu demi satu, jari-jari Lindong diguncang dan dipukul mundur oleh batu sunyi. Terlepas dari seberapa keras dia berjuang, dia masih tidak bisa menahan energi menjijikkan yang berasal dari batu Desolate. Dia akhirnya mengalami sendiri kekuatan menakutkan dari harta Yuan murni ini. "Persetan kau!" teriak Lindong. Ketika dia melihat jari terakhirnya didorong, Lindong menjadi marah dan tidak bisa menahannya, menghasilkan kutukan yang keluar dari mulutnya. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di tubuhnya mulai bergetar hebat. Bahkan sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, cahaya putih sedang langsung meluncur dari jari terakhirnya, dan terbang langsung ke dalam batu desolate dengan kejam. Suara penetrasi samar terdengar dari dalam batu desolate sebagai cahaya putih, yang langsung membanting lapisan desolate force dalam batu desolate. Setelah itu, ia menembus lapisan yang tak terhitung jumlahnya dengan kecepatan yang mirip dengan mematahkan bambu. Di bawah pengamatan tercengang oleh Lindong, cahaya putih sedang menembus semua lapisan pertahanan batu desolate dalam waktu 10 menit, sebelum akhirnya mencapai bagian terdalam batu tersebut. Pada saat itu, fluktuasi aneh mulai menyebar. Ketika fluktuasi ini muncul, Lindong terkejut saat ia mengetahui bahwa fluktuasi dalam kedalaman batu desolate sebenarnya mulai bergetar. Mengaum. Di saat Lindong masih shock, gelombang desolate force yang sangat ganas mengalir keluar dari batu desolate yang mirip dengan semburan air banjir. Dengan kecepatan yang menakutkan, mereka bergegas ke kedalaman tubuh Lindong sebelum menuangkan ke dalam dantiannya. Karena kedatangan jumlah desolate force yang tampaknya gila-gilaan, kabut keabu-abuan dalam dantian mulai mengembun. Dan gemetar tiba-tiba, akhirnya terkondensasi menjadi manik-manik berwarna kelabu berukuran kepalan tangan. Pada saat ini, Lindong akhirnya memadatkan Sid Desolate. Mengaum. Fluktuasi energi tanpa batas menyapu tubuh Lindong, saat Desolate Sid terbentuk. Terkandung dalam fluktuasi ini kekuatan desolate yang sangat kaya dan tangguh. Apakah ini kekuatan terpencil? Pikir Lindong. Fluktuasi yang kuat dan akrab ini segera terdeteksi oleh semua murid-murid di sekitarnya. Setelah merasakannya, masing-masing dari mereka terkejut. Untuk dapat memancarkan desolate force, seseorang harus terlebih dahulu berhasil dalam kondensasi benih desolate. Dan untuk dapat menyingkat benih desolate, seseorang harus menguasai seni desolate sampai tingkat ketiga. Bagi sebagian besar murid untuk mencapai tingkat itu, akan membutuhkan kerja keras berbulan-bulan. Bahkan para murid langsung senior seperti Jiang Hao telah mengambil 1 bulan penuh untuk mengembun benih desolate. Namun, di bawah penglihatan mereka, Lindong menggunakan kurang dari setengah jam untuk mengembun benih desolate. Apakah orang itu bukan manusia? Tanya beberapa murid ketika mereka saling memandang dengan perasaan kecewa, ketika perasaan tak berdaya menyapu hati mereka. Kemajuan pelatihan Lindong membuat orang tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk bersaing dengannya. "Orang ini terlalu sakit," ucap orang tua buta. Ekspresi terkejut dengan cepat melintas melewati wajah pria buta itu pada saat ini. Dia tidak terkejut dengan tingkat yang luar biasa, bahwa Lindong berhasil mengembun benih desolatenya. Apa yang membuatnya benar-benar terkejut adalah, bahwa Lindong benar-benar berhasil menahan kekuatan menjijikkan dari batu sunyi. Orang tua buta itu jelas sangat sadar akan kekuatan batu sunyi ini. Meskipun pada awalnya batu desolate hanya memukul mundur Lindong dengan instingnya, kekuatannya adalah sesuatu yang murid seperti Lindong, benar-benar tidak dapat bersaing dengannya. Namun sekarang, Lindong benar-benar berhasil menahan serangan balik dari batu desolate. Jika tidak, dia tidak akan mampu menyerap desolate force dalam jumlah yang sangat besar, dan memadatkan benih desolate. Dia bahkan bisa menahan serangan balik dari batu sunyi, ucap orang tua buta, kata pria tua yang buta itu sebelum tertawa kecil. Murid yang bernama Lindong ini benar-benar mengejutkan dirinya. Di bawah tatapan banyak orang di sekitar, Lindong perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini, cahaya mabu-abuan menyapu dari dalam matanya, yang membuatnya terlihat agak aneh.
Pada titik ini, jari-jari Lindong tidak lagi berada di batu sunyi. Dia menatap batu sunyi, sebelum bentuk ikal tipis ke atas tanpa sadar muncul di bibirnya. Jadi, bagaimana jika itu adalah harta Yuan murni? Pada akhirnya, itu masih ditaklukkan olehnya. Cahaya putih sebelumnya, itu dengan jelas terpancar oleh jimat batu misterius dalam tubuh Lindong. Itu adalah kunci yang sangat rendah dan hampir tidak bergerak. Namun, setiap kali melakukannya, ia mampu mencapai hasil yang cukup baik. Lindong memeriksa Desolate Seed seukuran kepalan tangan, yang melayang di tengah dantiannya untuk sementara waktu. Di dalam Desolate Seed itu, dia bisa merasakan energi misterius. Itu nampak cukup kuat, dan itu seharusnya disebut kekuatan terpencil. Kita harus berlatih seni Desolate sampai tingkat ketiga, untuk menyingkat benih Desolate. Sepertinya, seni bela diri Desolate aku telah mencapai tingkat ketiga, pikir Lindong. Lindong berpikir pada dirinya sendiri sambil menggosok dagunya. Dia jelas sangat puas dengan hasil ini. Meskipun harus dikatakan bahwa, dia mengandalkan simbol leluhur yang melahap dan jimat batu misterius, ini jelas bukan masalah utama bagi Lindong. Lindong jelas menyadari, bahwa tidak sulit baginya untuk belajar seni bela diri Desolate, karena ia memiliki simbol leluhur yang melahap. Menurut perhitungannya, jika dia akan menutup diri dan berlatih di depan batu Desolate selama sebulan penuh, tidak akan sulit baginya untuk mencapai tingkat ketujuh seni Desolate. Selain itu, sekarang, satu-satunya murid yang bisa mencapai tahap itu adalah Jiang Hao dan 3 murid langsung senior lainnya. Tentu saja Lindong tidak tahu, bahwa ketika murid biasa mencapai tingkat ketiga seni Desolate, benih Desolate yang mereka kondensasi hanya seukuran biji persik. Namun, kualitas Desolate Force dalam Seed Desolate mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Desolate Force yang dihasilkan oleh Desolate Seed-nya. Namun saat ini, Lindong tidak repot-repot berlatih seni Desolate. Dia tahu bahwa, penampilan sebelumnya cukup menarik. Jika dia bertindak lebih kejam, dia takut itu akan mempengaruhi moral para murid lainnya. Oleh karena itu, ketika Seed Desolate-nya terkondensasi dan terbentuk, Lindong menarik tangannya dan mundur keluar platform di bawah banyak tatapan orang-orang di sekitarnya. Di platform, tatapan itu masih mengikuti Lindong saat dia mundur, menyebabkan suasana di sekitarnya berubah sedikit aneh. Ini menyebabkan Lindong merasa agak tidak berdaya. Untungnya, situasi ini tidak berlangsung lama. Setelah menatap Lindong sebentar, para murid itu akhirnya kembali ke kenyataannya masing-masing. Mereka menghela nafas lembut sebelum akhirnya menarik pandangan mereka, dan melanjutkan pelatihan mereka. Baru setelah melihat tatapan-tatapan itu, Lindong akhirnya berbalik, dan Lindong menghela nafas lega. Saat dia mundur dari peron, dia mendengar beberapa suara datang dari belakangnya dan buru-buru berbalik. Setelah berbalik, dia melihat orang tua buta yang sebelumnya berdiri di pintu masuk piramida batu, sekarang berdiri di belakangnya. Orang tua buta itu menggunakan mata abu-abu pucatnya untuk menatap Lindong, sebelum samar-samar menyapu tubuhnya. Saat dia melakukan itu, Lindong merasakan fluktuasi yang samar-samar melewati dengan lembut, dan dengan cepat memindai seluruh tubuhnya, menyebabkan jantungnya segera menjadi dingin. Jika Zhou Tong tahu, bahwa catatannya diatasi oleh anggota generasi selanjutnya, ekspresinya pasti akan sangat bagus, ucap orang tua yang buta itu. Suaranya sangat serak, namun, ia memiliki kekuatan misterius yang dapat menyentuh hati dan jiwa seseorang. Lindong tidak berani mengabaikan orang tua buta misterius ini di depannya. Meskipun dia tidak bisa mendeteksi fluktuasi kekuatan Yuan dari orang tua yang buta itu, dia memiliki intuisi sendiri, bahwa orang tua yang buta ini kemungkinan lebih kuat daripada dua Master Aula. Ini memang layak dari Sekte Dao, pikir Lindong. Di saat berpikir tentang hal ini, Lindong tidak bisa menahan tetapi diam-diam menyuarakan kekagumannya. Ini adalah kartua as tersembunyi dari Sekte Super. Setelah akumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pasti akan ada beberapa individu menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Dengan pikirannya, ia dengan hormat memberi hormat kepada lelaki tua yang buta itu dan berkata, junior ini hanya menggunakan beberapa metode yang tidak biasa, dan tidak dapat dibandingkan dengan senior Zhou Tong. Ucap Lindong, di dunia ini, hasilnya adalah yang terpenting. Orang itu, Zhou Tong, juga diberkati sama seperti kamu, ucap lelaki tua buta itu dengan santai sebelum tersenyum.
Lindong dengan santai menggaruk kepalanya. Sepertinya, senior Zhou Tong adalah seorang jenius langka yang diberkati. Kamu belum menemukan seni bela diri kan? Ucap orang tua buta itu, ketika dia menatap Lindong dengan mata abu-abu tanpa pupilnya. Lindong dengan canggung mengangguk. Ada banyak tablet batu seni bela diri di sini. Namun, dia belum menemukan sesuatu yang menggelitik minatnya. Sepertinya, kamu terlihat cukup ambisius. Jika kamu begitu percaya diri, ikutilah aku, dan aku akan membawa kamu ke tempat di mana Zhou Tong pergi sebelumnya. Ucap pria tua yang buta itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melanjutkan untuk berbalik dan berjalan menuju ke aula yang paling dalam. Perilakunya tampak seolah-olah dia tidak peduli, apakah Lindong akan mengikutinya atau tidak. Lindong merasa sedikit tak berdaya, setelah melihat betapa riangnya orang tua buta itu. Namun, pernyataan terakhirnya menghasilkan sedikit minat dalam dirinya. Meskipun dia baru saja memasuki Aula Desolate untuk sementara waktu, dia telah mendengar tentang senior-senior Zhou Tong beberapa kali. Oleh karena itu, ia terutama tertarik pada orang ini, yang memiliki tempat yang sangat tinggi di hati dan pikiran para murid Sekte Dao. Mengambil langkah ke depan, Lindong mengikuti di belakang pria tua buta itu. Langkah berjalan si lelaki tua buta itu, terlihat konsisten tanpa jejak kecemasan atau kelambatan. Langkah kakinya yang kecil mirip dengan seorang lelaki tua yang sakit-sakitan, yang harus bergerak lambat karena kurangnya kekuatan. Lindong dengan tenang mengikutinya, dan dia tidak kehilangan ketenangannya karena kecepatan lelaki tua itu yang lambat dan tersandung. Sebaliknya, matanya melihat sosoknya, sementara sosoknya menghadap ke depannya, dan dia tetap tenang sepanjang perjalanan. Di bawah langkah berjalan lambat ini, Lindong berjalan sekitar 1 jam di aula seni bela diri ini, sebelum menemukan bahwa pria tua di depan tiba-tiba berhenti. Ketika orang tua itu berhenti, Lindong langsung mengangkat matanya. Segera, dia melihat bahwa di depannya, ada selaput cahaya berbentuk mangkuk. Di dalamnya, ada 4 tablet batu yang nyaris tak terlihat berdiri tegak dengan tenang. Lelaki tua yang buta itu perlahan mengangkat telapak tangannya yang kurus dan keriput. Saat dia dengan lembut mengusap ke bawah, sinar cahaya keluar dari jarinya. Setelah itu, Lindong melihat bahwa sinar cahaya telah langsung merobek membran cahaya, dan dengan paksa merobek celah kecil. Apakah itu energi mental? Pikir Lindong. Lindong menyipitkan matanya, dan menatap tajam ujung jari pria tua itu. Pada saat ketika itu berkilau, dia dengan jelas mendeteksi fluktuasi yang akrab, yaitu energi mental. Namun, fluktuasi energi mental yang dipancarkan dari tubuh orang tua itu berkali-kali lebih kuat daripada yang dipancarkan olehnya. Jika energi mental Lindong setara dengan mata air kecil, orang tua itu mungkin setara dengan lautan. Tidak ada cara untuk membandingkan mereka berdua. Fokus utamanya adalah pada energi mental. Melihat tindakan pria tua itu, hati Lindong bergetar. Namun, dia tiba-tiba mengerti, mengapa dia tidak merasakan fluktuasi Yuan Power dari tubuh lelaki tua itu. Sepertinya, orang tua buta ini lebih mengutamakan mengolah energi mentalnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan energi mental yang sangat kuat. Orang tua buta itu tidak tahu apa yang dipikirkan Lindong, dan mulai membuka lubang. Dia dengan lembut berjalan selangkah demi selangkah di dalam, sementara Lindong dengan cepat mengikutinya di belakang. Setelah memasuki membran cahaya, sinar cahaya redup seketika. Tekanan misterius mulai memancar dari depan, menyebabkan hati Lindong menjadi dingin. Melihat tekanan itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Di tempat itu, berdiri 4 tablet batu berwarna hitam. Selanjutnya, tekanan datang dari tablet batu itu. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.